Salam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali saudara dalam Miliki Yesus, Miliki Segalanya. Apa kabar saudara? Di kesempatan kali ini saya berdoa dan berharap bahwa Anda tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan memiliki kesehatan yang prima, dan juga segala kebutuhan Anda tercukupi, diberkati anak-anak Anda, dan juga setiap milik Anda selalu terjaga, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang, tercuri, ataupun setiap isi keluarga Anda penuh dengan kebahagiaan baik secara jasmani maupun rohani. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya kepada kita untuk dimakan dan diminum. Nah, ini akan sedikit saya ajak saudara untuk berpikir bagaimana Yesus begitu yakin bisa memberikan tubuh dan darahnya untuk supaya kita bisa menerimanya sehingga kita memperoleh keselamatan, dan juga pada saat kita di dunia kita memperoleh kesembuhan ilahi. Seperti kalau kita melihat waktu pada saat zaman perjanjian lama, maka imam akan memeriksa seekor domba jantan yang dipersembahkan dari ujung kepala sampai kaki-kakinya ke bagian-bagian tertentu untuk dilihat secara seksama apakah ada cacat yang dimiliki oleh hewan kurban ini atau domba jantan ini, apakah ada bulunya berbeda warna bukan putih, dan apakah ada perbedaan-perbedaan yang tidak akan memenuhi standar untuk dikorbankan. Sehingga setelah imam memutuskan bahwa seekor domba ini layak, maka kemudian itu dapat dipersembahkan sebagai penutup dosa, ya, hanya menutup, tidak menghapus dosa seseorang. Nah, tetapi kemudian Yesus datang dan dia memberikan tubuh dan darahnya, dan dalam Matius 26 saya bacakan untuk kita semua. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan hal seperti ini, ataupun seorang nabi, pemuka agama, guru, atau orang yang merasa dia suci sekalipun tidak mempraktekkan hal ini, ya, mengatakan kepada pengikutnya bahwa inilah tubuhku, makanlah, gitu. Karena kalau misalnya Anda seorang guru misalnya, mungkin ada seorang yang suci, tidak berbuat dosa-dosa mayor lainnya, ya, yang kelihatannya memang Anda punya moral yang baik sehingga Anda benar-benar diakui. Tetapi kan orang luar tidak pernah tahu berapa jumlah panu yang Anda miliki, kurap ataupun kudis ataupun penyakit dalam yang Anda miliki, sehingga kekurangan-kekurangan itu yang membuat Anda sendiri tidak pede kalau harus mengucapkan apa yang seperti Yesus katakan ini. Tetapi apakah kita membayangkan itu pada Kristus? Tentunya pasti Tuhan sangat percaya diri dengan apa yang dilakukannya, karena gak mungkin dia mau mengotori pengikutnya atau anak-anaknya atau mencemarkan mereka dengan sesuatu yang busuk yang ia miliki, karena ia percaya ia adalah domba yang suci, yang kudus, yang bersih, yang tanpa cacat, sehingga ia berani mengatakan kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku dan inilah darahku, makan dan minumlah, karena ada kehidupan dan juga pengampunan dosa." Nah, kalau kita lihat pastinya bahwa Yesus sepanjang perjalanan hidupnya sebagai manusia dalam melayani di bumi, ia mungkin tidak akan pernah mengalami flu, demam, ataupun penyakit-penyakit lain. Dan tentunya dia tidak pernah mengalami sakit, tetapi dia bersemangat penuh dengan kesehatannya. Dan itulah maka ia memberitahukan kepada murid-muridnya, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku, dan minumlah, ini darahku." Dan secara praktis mereka dapat membayangkan apa artinya itu, karena mereka telah hidup berjalan dengan orang ini cukup lama dan telah menyaksikan banyak orang tanpa tangan dan kaki dipulihkan, bisa sembuh, bahkan orang yang mati dibangkitkan, orang yang tidak tahir, orang kusta itu bisa tahir seketika hanya dengan menjamah tubuhnya. Kalau kita baca kisah dari Matius 15, 30, 31 contohnya, bahkan ya, jubahnya saja pun dipenuhi dengan kesehatan ilahi. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun
Tidak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkannya. Tetapi seketika itu juga dapat disembuhkan saat ia hanya menjamah ujung jubah Yesus. Nah, jika ujung jubahnya saja penuh dengan kesehatan, ada energi yang kuat dan terang ilahi yang ada di sana, betapa lebih lagi melimpah kuasa di dalam tubuh dan darahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa beberapa ayat yang paling membangkitkan semangat dalam Injil adalah dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itu terdapat pada Markus 6 ayat 56. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 6 ayat 19. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara pasti akan senang mendengarkan hal itu dan menjadi penyemangat buat Bapak Ibu Saudara bahwa jika orang lain disembuhkan, Bapak Ibu Saudara juga memiliki bagian yang sama karena Anda adalah anak kerajaan surga yang memiliki hak yang sama. Alkitab mengatakan bahwa mereka meletakkan orang-orang sakit di sepanjang jalan dan Yesus ini berjalan keliling menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Ketika kita melihat bintang-bintang film misalnya atau artis-artis terkenal, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka berjalan ke sana kemari menemui fans mereka dan mereka menepuk tangan para penggemar mereka atau bahu mereka, tetapi tidak seorang pun yang disembuhkan mereka. Hanya mereka diberikan euforia sementara begitu melihat orang yang disukainya hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi kemanapun Yesus pergi berbeda dengan artis-artis ini. Siapapun yang ia jamah disembuhkan. Dan bayangkanlah antrean orang banyak, orang yang ada di depan Yesus sedang berbaring, tetapi yang ada di belakangnya adalah yang sudah sembuh, yang ia telah jamah, sedang berlompat-lompat dengan gembira dan mengikutinya. Dan itulah cara Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Hari ini jika Anda terbaring, Anda adalah antrian berikutnya untuk menerima kemuliaan Allah. Dan Anda percaya saat malam itu ia berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah ini darahku. Dan ia memberikan kepada murid-muridnya untuk dimakan, dan mereka tahu apa artinya itu, saudara. Mereka mungkin sedang berpikir kita akan menelan kesehatannya ke dalam tubuh kita, dan kemuliaan itu menjadi bagian dalam kita. Dan itulah yang harus kita percayai saat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pada saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, itu bukan hanya suatu upacara atau tindakan simbolis. Jadi perjamuan kudus itu bukan simbol. Tidak ada yang harus kita yakini selain itu adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kita harus percaya bahwa itu adalah roti sejati dari sorga yang mengambil penyakit kanker, diabetes, jantung, ginjal, dan semua penyakit-penyakit buruk dalam tubuh kita, sehingga kita dapat memperoleh kesehatan yang supranatural. Dan saat kita memakan tubuh dan darahnya yang telah dipecahkan dan ditumpahkan bagi kita, kita akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan dari kesehatan Tuhan sendiri, yaitu kesehatan ilahi, atau yang sering kita dengarkan umumnya disebut kesembuhan ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, itu terjadi pertukaran. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu ya, bahwa ia tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, ia menjadi kutuk karena kita, sehingga kita hari ini yang berdosa menjadi suci, menjadi diberkati ya. Dan itu terjadi pertukaran. Jadi bukan cuma hanya kutuk ditukar dengan berkat dan kemudian dosa ditukar dengan kesucian, tetapi di sini juga penyakit kita pun yang ditanggungnya juga. Kalau kita baca dalam Yesaya 53, artinya bahwa Bapak Saudara yang hari ini memiliki penyakit-penyakit yang berat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ingat, pada saat kita menerima perjamuan kudus, kita mengingat atas kematian Tuhan, terjadi pertukaran itu. Tuhan sudah mengambil segala kutuk, penyakit, dan juga penderitaan kita, dan kita menerima ya. Kita harus yakin bahwa kita menerima, karena Tuhan sudah mengambil dosa-dosa kita dan pelanggaran dan juga kutuk dan penyakit kita. Kita juga harus yakin bahwa kita juga menerima keselamatan dan kesembuhan ilahi dari Tuhan dan berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Ketika ia telanjang di atas kayu salib, hari ini kita tidak akan pernah dipermalukan. Ketika ia terluka, tertombak, tertikam di atas kayu salib, hari ini kita tidak pernah dioperasi, dipotong, dibelek sama pisau operasi. Hari ini kita diberkati karena Tuhan sudah menggantikan tempat kita. Dan hari ini dia dimahkotai dengan mahkota duri, mahkota yang hina, supaya kita dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Banyak hal yang kita akan tidak habis-habisnya mempelajari tentang pertukaran itu. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib dia menanggung semua kutuk, penderitaan, dan kelemahan kita, supaya hari ini Bapak Ibu Saudara tidak mengalami penderitaan yang Yesus alami, karena kita mengalami sesuatu yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita percaya bahwa pada saat kita miliki Yesus, kita miliki segala-galanya yang baik
dari Bapa di sorga. Karena itu percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita menerima tubuh dan darahnya, kita tahu akan pertukaran ini. Bahwa Tuhan telah mengambil setiap keburukan dan kelemahan kita, dan kita mengambil segala yang baik yang darinya. Karena kita miliki Yesus, kita miliki segala-galanya. Saya Jamie Junispa, miliki Yesus, miliki segalanya.